Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadil Ahmad Junaidi, MPH, selaku dosen mata kuliah komputer terapan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya jurusan D3 Farmasi. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan melimpahkan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan keadaan sehat walafiat sampai detik ini. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita sejuk agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview visualisasi data mulai dari spreadsheet yang dibuat sampai proses pembuatan visual data studionya. Visualisasi data dengan menggunakan Google Data Studio. Untuk sebelumnya, kita buka Microsoft Excel dengan tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita membutuhkan 3 sheet. Di bagian bawah ini sudah terdapat sheet 1, kita membutuhkan sheet 2 dan sheet ketiga. Untuk sheet 1, kedua, dan ketiga, kita ganti namanya dengan nama-nama yang berbeda. Untuk sheet pertama, kita ganti dengan nama daftar produk. Untuk sheet kedua, kita ganti dengan nama produk masuk. Untuk sheet ketiga, kita ganti dengan nama produk keluar. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kita ke sheet daftar produk. Untuk membuat data di sheet pertama ini, di daftar produk, kita beri judul dengan judul daftar obat Apotek Anur Pharma. Untuk judulnya terserah. Di sini saya pakai nama seperti ini. Kita blok 6 kolom. Habis itu di merge and center, diketengahin. Nah, akan seperti ini. Untuk membuat tabelnya, di sini kita membuat 6 kolom. Dan untuk bagian bawahnya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini saya sampai 18, setelah itu ke format as table. Di sini banyak sekali desain-desain warna untuk tabelnya. Contohnya saya akan pakai warna hijau. Setelah itu kita checklist di bagian kotak kecilnya, lalu klik OK. Setelah itu akan tampil seperti ini. Kita ganti kolom satunya dengan nama kode obat. Untuk kolom keduanya kita ganti dengan nama obat. Untuk kolom ketiganya kita ganti dengan nama stok awal. Untuk kolom keempat kita ganti masuk, di mana nanti ada jumlah masuk dari obat tersebut. Untuk kolom kelima diganti dengan keluar, di mana sama nanti ada jumlah keluar dari obat tersebut. Untuk kolom keenam ada kita ganti dengan stok akhir. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya kita ke kode obat. Di sini kita buat dari A01 dan kita klik tanda panah hitam ini, kita klik 2 kali dan dia akan otomatis sampai A15. Untuk nama obatnya, sini kita blok semua. Untuk mengisi tabel masuk ini, kita ke sheet
kedua yaitu produk masuk. Di sini kita membuat datanya dengan judul daftar produk masuk. Nah, setelah itu kita blok dari A sampai D, kita merge and center, lalu di tengahnya. Nah, untuk tabelnya kita dari kolom A sampai D. Setelah itu untuk ke bawahnya kita sesuaikan yang kita butuhkan. Setelah itu ke format as table. Sini banyak sekali desain-desain warna. Saya pakai warna pink. Setelah itu kita checklist kotak kecil, lalu klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita ganti nama kolom satunya dengan tanggal. Nah, untuk kolom keduanya kita ganti dengan kode obat. Kolom ketiganya kita ganti dengan nama obat. Setelah itu kolom keempatnya kita ganti dengan jumlah masuk. Nah, sudah tampilan seperti ini. Kita ke tanggal. Di sini saya akan pakai bulan 12, tanggal 1. Nah, dia akan otomatis tanggal 1 bulan Desember. Untuk ke bawahnya kita klik 2 kali sama seperti sebelumnya. Dan dia akan otomatis sampai 15 Desember. Untuk kode obatnya, kita sama seperti yang sebelumnya, kita pakai A01. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan sampai A15. Di sini untuk nama obat, kita tidak manual. Kita pakai rumus. Dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode obat A01, titik koma atau koma, di sini saya pakai koma, pindah ke sheet 1 daftar produk, lalu kita blok dari A01 kode obat sampai nama obat amoksisilin sampai A15 vitamin A. Setelah itu kita ke formula bar atau formula rumus, kita titik koma atau koma, kita beri angka 2, setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sheet kedua produk masuk akan otomatis nama obatnya muncul seperti ini, sama seperti daftar produk yang ada di sheet pertama. Nah, setelah itu sebelah masuknya kita opsional mau angka berapa saja kita masukkan. Di sini saya pakai angka 100 dan seterusnya. Setelah itu kita ke sheet pertama yaitu daftar produk. Untuk mengisi tabel masuknya kita menggunakan rumus. Dengan rumus sama dengan sum if, buka kurung, kita blok kode obat di daftar produk. Kita blok semua. Setelah itu titik koma atau koma, lalu kita masuk ke sheet kedua, produk masuk. Kita blok kode obat yang ada di produk masuk, ke formula bar atau formula rumus, titik koma atau koma, kita blok jumlah masuk. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, dia akan otomatis di tabel masuk daftar produk akan otomatis sama seperti produk masuk yang sudah dibuat. Setelah itu untuk mengisi kolom keluarnya kita masuk ke sheet ketiga yaitu produk keluar. Setelah itu di sheet ketiga produk keluar ini kita membuat judul dengan judul daftar produk keluar. Nah, kita blok dari tabel A sampai D, merge and center. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bikin tabel.
sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya pakai dari 3 sampai 18. Lalu kita ke format stable. Setelah itu kita pilih desain-desain warna yang ada di format stable. Di sini saya akan pakai warna biru. Lalu kita klik kotak kecilnya. Kita checklist. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk kolom pertamanya, kita ganti dengan nama tanggal. Ubah dengan tanggal. Untuk kolom keduanya diganti dengan kode obat. Untuk kolom ketiganya kita ganti dengan nama obat. Nah, untuk kolom keempat kita ganti dengan jumlah keluar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk tanggalnya sama seperti produk masuk. Sini saya pakai bulan 12 tanggal 1. Nah, dia akan otomatis tanggal 1 bulan 12. Kita klik 2 kali, akan otomatis sampai tanggal 15 Desember. Untuk kode obat di produk keluar, kita sama seperti produk masuk, menggunakan A01 sampai A015. Kita klik 2 kali, dia akan otomatis sampai A15. Untuk selanjutnya, untuk nama obat, kita menggunakan rumus, tidak menggunakan manual. Nah, rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode obat yang ada di produk keluar, titik koma atau koma, kita pindah ke daftar produk di sheet pertama. Kita blok kode obat dari A01 amoxicillin sampai A15 vitamin A. Setelah itu kita ke formula bar atau formula rumus, kita titik koma atau koma, kita beri angka 2. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, nama obatnya akan otomatis sama seperti di sheet pertama, daftar produk maksudnya. Untuk selanjutnya, itu jumlah keluar, di mana kita menggunakan angka-angka yang opsional saja. Di sini saya menggunakan angka 99 dan seterusnya. Nah, untuk jumlah keluarnya yang udah terisi, sekarang kita ke sheet pertama yaitu daftar produk. Kita isi tabel keluar di daftar produk ini dengan menggunakan rumus sama dengan sum if, buka kurung, kita blok kode obat yang ada di daftar produk, titik koma atau koma, masuk ke sheet 3 yaitu produk keluar. Setelah itu kita blok kode obat yang ada di produk keluar. Setelah itu kita titik koma atau koma. Lalu kita blok jumlah keluar yang ada di produk keluar. Kita blok. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, dia akan otomatis sama seperti produk keluar. Untuk stok akhirnya, kita menggunakan rumus sama dengan langsung saja kita klik stok awal yang 350 ini ditambah dengan kolom masuk yang atas yaitu 100 dikurang dengan tabel yang keluar yaitu 99. Setelah itu kita enter. Nah, dia stok akhirnya akan otomatis seperti ini dengan menggunakan rumus. Opsionalnya saya akan rapihkan.
Kita sudah buat 3 sheet, yaitu daftar produk, produk masuk, dan produk keluar. Ini adalah data daftar obat apoteker Anur Pharma yang akan menjadi bahan utama untuk kita buat visualisasi datanya di Google Data Studio. Selanjutnya, kita akan mengupload file tadi yang sudah kita buat di Excel, lalu kita pindahkan ke Google Drive. Langkah pertama, kita buka dulu drive-nya di bagian tanda kotak seperti ini. Kita cari Google Drive, kita klik, lalu kita akan upload datanya, yaitu klik baru, upload file, maka file Excel tadi akan terbuka di Google Spreadsheet. Langkah selanjutnya adalah kita akan menvalidasi data yang sudah kita buat. Caranya adalah kita ke tabel kode obat, kita blok, lalu kita copy dengan cara Ctrl C, lalu klik kanan, kita ke bagian bawah ini, View More Cell Action, kita klik Data Validation atau validasi data, kita klik. Nah, setelah itu kita ke daftar dari rentan, kita ganti list of item atau daftar item. Nah, setelah itu ke tabel selanjutnya, sampingnya kita copy paste yang sudah kita copy tadi di kode obat. Setelah itu kita beri tanda koma. Setelah sudah selesai, langkah selanjutnya kita simpan. Nah, kode obatnya sudah divalidasi data. Dia akan mengubah perbedaan. Perbedaannya adalah ada tanda panah yang mengarah ke bawah. Kita klik, nah maka dia akan seperti ini. Bisa terlihat jumlah dari kode obatnya. Setelah itu, nama obat juga kita akan validasi data. Caranya sama seperti kode obat yang sebelumnya ini. Kita blok, kita Ctrl C, klik kanan, View More Cell Action, lalu ke Data Validation atau validasi data. Nah, untuk daftar rentannya kita ganti ke List of Item atau daftar item. Kita copy paste. Setelah itu kita simpan. Nah, tampilannya akan sama seperti kode obat. Setelah itu, kolom masuknya kita akan validasi data juga. Caranya sama seperti kode obat dan nama obat. Caranya kita blok, kita copy, lalu klik kanan, kita validasi data, kita pilih daftar barang atau daftar item, kita copy paste. Tampilannya sudah seperti ini, lalu kita beri tanda koma supaya untuk memisahkan. Sudah diberi tanda koma, lalu kita simpan. Selanjutnya stok akhir, kita validasi data juga. Caranya sama seperti kolom sebelumnya, kita blok, kita copy, lalu klik kanan ke bagian bawah, validasi data.
Setelah itu kita ganti daftar rentannya jadi daftar barang atau daftar item. Kita pisahkan dengan koma, kita paste. Setelah tampilannya seperti ini, kita beri tanda koma untuk memisahkan. Nah, sudah diberi tanda koma, kita simpan. Ini adalah data-data di sheet pertama daftar produk yang sudah divalidasi data. Untuk selanjutnya kita ke sheet kedua yaitu produk masuk. Kita lakukan validasi data juga. Di sini di kolom tanggal kita blok, kita salin. Setelah itu klik kanan lagi, kita lihat lebih banyak tindakan sel, validasi data. Nah, dari daftar rentang ini, kita ganti tanggal. Setelah itu, ini tetap yang adalah tanggal yang valid, tetap pakai yang itu. Lalu kita simpan. Ini adalah tanggal yang sudah divalidasi data. Setelah itu kita validasi datanya di kode obat, kita blok. Setelah itu di copy, klik kanan, lihat lebih banyak validasi data. Kita pilih daftar barang atau item, kita copy paste, kita kasih tanda koma. Setelah udah diberi tanda koma, kita simpan. Nah, akan seperti ini tampilannya. Di produk masuk sudah diberi validasi data. Untuk selanjutnya kita ke sheet 3 produk keluar, lalu kita validasi data di tanggal, kita blok, Ctrl C, klik kanan, validasi data. Ini yang daftar dari rentangnya itu kita ganti tanggal. Setelah itu yang tanggal validnya tidak usah diubah. Setelah itu simpan. Nah, nanti dia akan otomatis seperti ini, sama seperti tanggal di produk masuk. Memvalidasi nama obat di produk keluar, kita blok, Ctrl C, klik kanan, validasi data, daftar barang, kita copy paste. Setelah udah di copy paste, kita simpan. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu saya akan memvalidasi data di jumlah keluar. Kita blok, Ctrl C, klik kanan, validasi data, daftar barang, copy paste. Setelah sudah diberi tanda koma, sekarang kita pencet simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah melakukan validasi data di Google Spreadsheet ini, langkah selanjutnya kita buka Google, lalu kita search Google Data Studio. Lalu kita pilih Google Data Studio Overview. Nah, ini adalah halaman awal apabila kalian semua atau teman-teman sekalian membuka Google Data Studio. Di sini sudah ada banyak desain-desain untuk membuat visualisasi data di Google Data Studio. Tetapi kita juga bisa mengedit atau membuat desain sekreatif diri sendiri. Di sini ada tanda tambah atau laporan kosong apabila kita ingin mengedit
sendiri, kita klik. Setelah diklik, kita diarahkan untuk menambahkan data ke laporan. Nah, berhubung data yang telah kita buat menggunakan Google Spreadsheet, maka kita klik Google Spreadsheet. Nah, ini adalah sumber data yang sudah di Google Spreadsheet-in. Di sini saya akan memakai daftar nama obat Anur Pharma. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke rentang opsional. Di sini saya menggunakan A3 sampai F18. A3 sampai F18 itu adalah dimana kita membuat tabelnya itu di seberapa banyak tabel yang dibikin di data Google Spreadsheet-nya. Setelah itu kita menambahkan. Nah, ini adalah tampilan untuk data studio. Setelah kita memilih data, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Dan di Google Data Studio ini, kita bisa mengedit data kita menjadi bentuk visualisasi data seperti gambar, bisa menambahkan diagram, dan menambahkan tabel sesuai dengan apa yang kita ingin buat. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan membuat judul sesuai dengan data yang sudah kita buat. Yaitu daftar nama obat apotek Anur Pharma. Untuk judul ini kita bisa mengubah gaya-gaya judulnya itu di font. Itu di sini saya pakai script oleh. Untuk ukuran hurufnya terserah, di sini saya pakai 28px. Kita ketengahin. Setelah itu kita sesuaikan. Nah, sudah ada tabel di mana kita akan memasukkan data-data yang ada di sebelah kanan ini. Di sini sudah ada kode obat. Selanjutnya kita akan menambahkan nama obat dengan cara kursor kita ke nama obat, lalu kita tarik, kita tambahkan di dimensi. Nah, akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya, di metrik, kita akan tambahkan jumlah masuk dan jumlah keluar. Nah, kita tarik saja. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan atur sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk menambah diagram-diagram yang akan kita tambahkan, di sini ada ditambahkan bagan. Saya akan pakai diagram lingkaran. Nah, di sini sudah ada dimensinya itu kode obat. Saya akan menggantinya dengan nama obat. Kita tarik, kita ke dimensi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk warnanya terlihat warna-warnanya dan nama-nama obatnya berapa persennya. Setelah itu saya akan menambahkan diagramnya, yaitu diagram garis. Nah, di sini sudah ada diagram garis.
saya akan menambahkan diagram garisnya itu dengan nama obat. Nama obat. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Lalu di metriknya itu kita akan tambahkan, di sini kan sudah ada kode obat, jumlah masuk, jumlah keluar. Di sini saya akan menambahkan stok awal dan stok akhir untuk menyesuaikan apa yang sudah dibuat. Nah, ini udah stok awal, setelah itu stok akhirnya. Nah, untuk masuknya kita tidak pakai, kita silang saja. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Sini kita ke gaya, dimana banyak sekali bentuk-bentuknya. Nah, ini ada seri 1. Sini saya akan merubah warnanya, itu menjadi biru agak muda. Kita tampilkan poin, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini bagus seperti ini. Kita sesuaikan aja apa yang kita inginkan. Untuk seri keduanya, untuk membedakan antara stok awal dan stok akhir, saya akan memakai warna orange. Nah, tampilkan poin. Nah, akan seperti itu. Tampilannya akan seperti ini. Terlihat di diagram garisnya. Nih, contohnya paracetamol. Untuk stok awalnya diberi tanda dengan warna biru, stok akhirnya diberi tanda dengan warna merah. Stok awal dari paracetamol yaitu 350, sedangkan stok akhir dari paracetamol yaitu 375. Sudah terlihat seperti ini, yaitu kita akan merapikan posisinya. Terserah kita, sesuaikan saja. Untuk sini saya akan sesuaikan dengan nama-nama obatnya. Nah, sudah seperti ini. Saya akan menambahkan bagannya, yaitu dengan ini. Kita sesuaikan saja apa yang kita inginkan. Setelah itu, tampilan diagram selanjutnya seperti ini. Untuk dimensinya, apabila ingin diganti, di sini saya akan ganti kode obat menjadi nama obat. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk metriknya, sudah jumlah keluar dan jumlah masuk, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Setelah itu kita ke gaya, dimana kita akan merapihkan apa yang kita inginkan. Di gaya, di sini saya seri satunya akan pakai bar. Nah, untuk warnanya tetap warna biru. Bisa seperti ini. Warna seri keduanya saya ganti dengan warna agak kuning ya. Nah, bisa seperti ini. Tampilan diagramnya seperti ini. Sudah diberi warna. Sudah terlihat di diagram-diagramnya, yaitu contohnya salbutamol. Jumlah keluarannya ditandai dengan warna biru, itu jumlahnya 50. Sedangkan untuk jumlah masuknya ditandai dengan warna agak orange. Untuk diagramnya sudah saya beri tanda untuk membedakan mana jumlah masuk dan jumlah keluarnya. Contohnya seperti ini.
Di sini ada salbutamol, untuk jumlah keluarnya diberi tanda warna biru dengan jumlah 50, sedangkan untuk jumlah masuknya diberi warna orange dengan jumlah 40. Nah, sudah seperti ini, kita sesuaikan saja posisinya, kita rapihkan apa yang kita mau dan rapikannya seperti ini. Setelah itu, untuk menambahkan desain-desain yang lain, kita tambahkan kontrol. Di kotak masuk ini, fungsi tabel kode obat pada bagian ini adalah untuk mencari kode obat dari data-data yang sudah kita buat. Contohnya A14. Kita cari. Nah, di sini akan terlihat kode obat dari A14 itu adalah paracetamol dengan jumlah masuk 58 dan jumlah keluarnya yaitu 30. Stok awal, stok akhirnya akan terlihat paracetamol stok awalnya itu 350 dan stok akhirnya itu 378. Untuk jumlah masuk dan keluarnya sama seperti kotak yang di atas, yaitu 58 untuk jumlah masuknya dan jumlah keluarnya ada 30. Apabila sudah selesai, di sini kita juga bisa memakai background di bagian tema dan tata letak. Contohnya saya akan pakai yang ini. Nah, backgroundnya akan otomatis mengganti warna. Dan untuk diagram lingkaran ini adalah data persen jumlah masuk. Nah, setelah sudah selesai, bila mana kita ingin linknya, kita ke bagian membagikan. Ada dapatkan tautan laporan. Laporan ini kita salin tautannya. Setelah itu akan save otomatis seperti ini. Setelah itu untuk kita bisa mendownload, kita download unduh laporan atau checklist, kita unduh. Nah, kita sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah data file yang akan masuk ke laptop kita. Ini adalah tutorial visualisasi data Google Studio. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Semoga apa yang telah saya review dan sampaikan kiranya menjadi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.